Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi penghilangan rekursif kiri. Sebelum kita membahas mengenai penghilangan rekursif kiri, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan rekursif kiri. Jadi, rekursif kiri ini merupakan aturan produksi dengan ruas kanan hasil produksinya. Jadi, ini yang dinamakan ruas kanan. Ini yang dinamakan ruas kiri, di mana ruas kanan atau hasil produksi memuat simbol variabel pada ruas kiri. Itu yang dinamakan rekursif. Karena ini namanya rekursif kiri, maka simbol ruas kanan paling kiri atau paling depan itu sama dengan ruas kirinya. Jadi jika di ruas kirinya adalah variabel A, maka paling depan dari ruas kanan adalah A juga. Dimana setelah A itu dilambangkan dengan simbol beta. Beta ini kumpulan simbol variabel dan terminal. Jadi setelah variabel A itu bebas, boleh apa saja. Contoh lainnya, dimana kalau ruas kirinya adalah variabel B, maka di ruas kanan paling depan itu adalah variabel B juga. Sisanya dilambangkan dengan alfa, alfa sama seperti beta, kumpulan simbol variabel dan terminal. Ini yang dinamakan ruas rekursif kiri. Dalam banyak penerapan tata bahasa, kenapa sih rekursif kiri ini harus dihilangkan? Karena dia akan memungkinkan terjadinya looping, yaitu perulangan-perulangan. Oleh karena itu, untuk menghindari looping tersebut, kita perlu menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Kenapa looping ini harus dihindari? Karena mengakibatkan nantinya pohon penurunan itu tidak selesai gitu. Misal seperti tadi, A menurunkan A beta. Nah, jika kita nanti membuat pohon penurunannya, misalnya di sini A, kemudian dia menurunkan A, menurunkan beta. Nah, A ini akan menurunkan A lagi, menurunkan beta. Nah, A ini tidak akan pernah selesai. Jadi dia akan looping terus-terusan. Itu yang harus kita hindari. Karena pohon penurunan itu tidak akan pernah selesai. Karena pohon penurunan bisa selesai jika ujungnya berupa sebuah terminal. Oke, lanjut. Sekarang tahapan penghilangan rekursif kiri. Yang pertama, kita harus pisahkan dulu mana yang rekursif kiri, mana yang bukan rekursif kiri. Produksi yang rekursif kiri itu yang mana, yang tidak rekursif kiri itu yang mana. Setelah tahu mana yang rekursif kiri, mana yang bukan rekursif kiri, maka nantinya kita akan bisa menentukan alfa dan beta dari langkah 1 tadi. Kemudian tahapan ketiga, di sini sudah ada rumusannya 3 baris. Jadi A itu adalah variabel soalnya. Kalau soalnya adalah A, maka di sini pun kita harus A juga. Kalau di soal S, di sini pun kita harus S. Nah, beta 1Z ini adalah rumusannya. Beta 1 diambil dari mana? Diambil dari tadi langkah 2. Langkah 2 itu kita sudah bisa dapat alfa dan beta dari langkah 1. Jadi kita tinggal masukkan saja beta 1-nya apa, ditambahkan Z. Beta 2 apa, tambahkan Z, dan seterusnya. Z ini adalah sebuah variabel baru. Jadi Z merupakan variabel baru yang terbentuk. Dia boleh bebas, tidak harus Z. Boleh misalnya mau P, Q, R, S, T, U, asalkan variabel tersebut tidak ada di soal. Jadi jangan sampai soalnya sudah ada S, kalian bentuk variabel baru S juga, itu tidak boleh. Jadi variabel barunya bebas, asalkan tidak ada di soal. Kalau misalnya mau Z1, di sini semua Z1 semua. Nanti variabel baru yang lain Z2. Jadi misalnya di sini Z1
Z1 pakainya. Nah, di sini pun juga harus Z1 bukan Z2 karena Z1 ini masih mengacu pada baris variabel A. Gitu. Nanti jika ada soalnya, ini kan soalnya cuma satu baris A doang. Nanti kalau misalnya soalnya ada variabel B menurunkan hasil produksinya apa, nah baru nanti untuk variabel baru B ini kalian pakainya Z2. Jadi nanti di sini ada B, alfa betanya apa. Nah, di sini nanti akan jadinya Z2. Gitu. Di sini pun juga akan jadi baris ketiganya Z2. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakainya variabel Z, yang selanjutnya mau pakai variabel lain, misalnya P, Q, R, S, T, U, itu juga boleh. Misalnya nanti A-nya sudah pakai P, maka untuk variabel B itu boleh pakainya Q, asal tidak ada di soal. Nah, langkah keempat, tinggal kita tuliskan saja semua hasil produksi yang bukan rekursif kiri ditambah dengan yang baru. Ini termasuk hasil produksi yang baru. Langkah 3 ini semuanya adalah merupakan hasil produksi yang baru. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada S, SAB, SB, CA. Nah, dari sini kita tentukan dulu mana yang rekursif kiri, mana yang bukan rekursif kiri. Yang rekursif kiri adalah yang ruas kirinya S. Maka kita lihat ruas kanan yang paling depannya memiliki variabel S, yaitu SAB dan SB. Kemudian untuk yang A sama ruas kirinya A, kita lihat di ruas kanan mana yang paling depannya itu punya variabel A, yaitu A besar, A kecil. Nah, kalau sudah, maka sisanya yaitu ini, dan ini merupakan produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, kalau kita sudah dapat mana rekursif kiri, mana yang bukan rekursif kiri, maka kita akan dapat menentukan alfa dan beta. Untuk rekursif kiri, sisanya selain variabel paling depan itu akan menjadi alfa. Jadi untuk baris yang S atau untuk variabel S, alfa satunya adalah AB, diambil dari sini. Sisanya selain variabel S. Untuk alfa 2 adalah beta. Ini untuk yang rekursif kiri. Nah, variabel A, alfa satunya adalah A. Oke, nah untuk yang tidak rekursif kiri, dia akan dilambangkan menjadi beta. Jadi kalau untuk rekursif kiri lambangnya adalah alfa, tidak rekursif kiri lambangnya adalah beta. Beta ini adalah semuanya. Semua yang ada di ruas kanan itu akan menjadi beta semua. Kalau alfa tadi kan sisanya di belakang selain variabel S. Nah, kalau beta ini adalah semuanya itu akan menjadi beta. Beta 1 adalah CA, kemudian untuk yang A, beta 1 adalah A, beta 2 adalah BD. Nah, untuk langkah ketiga, ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya tadi kan sudah ada 3 baris. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Kita tadi untuk yang S dulu. Jadi, karena tadi soalnya ada 2 baris, maka kita satu-satu untuk yang S dulu. Untuk yang S, kita tadi udah dapat nih betanya apa. Ini alfa untuk yang S, ini beta untuk yang S. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi A, beta 1Z, beta 2Z, dan seterusnya. Beta satunya adalah CAZ1. Ruas kirinya adalah S. Kemudian baris kedua menjadi Z alfa. Nah,
Karena kita pakai di sini Z1, maka di sini pun Z1. Alfa 1 untuk S tadi adalah AB, alfa 2 untuk S adalah B. Kemudian ruas 3-nya rumusnya adalah Z, alfa 1Z, alfa 2Z, dan seterusnya menjadi Z1 AB, Z1 B, Z1. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Ini untuk yang ruas kiri dari S. Kemudian selanjutnya untuk ruas kiri dari A. A ini tetap A karena di soalnya A. Beta 1 dari A, tadi ada A, kita ganti menjadi Z2 karena sudah pindah, sudah beda variabel. Kalau misalnya kalian nggak mau Z2, misalnya mau PQRS, itu boleh, asal tidak ada di soal. Nah, selanjutnya ini masih sama rumusnya Z alfa 1 alfa 2, maka karena di sini kita gunakan Z2, di sini pun Z2. Kalau di sini W, di sini pun juga harus W. Alfa 1 dari variabel A adalah A kecil. Kemudian untuk Z, alfa 1Z, alfa 2Z, dan seterusnya. Nah, alfa 1 dari A tadi adalah A kecil ditambahkan dengan Z. Z-nya ini sudah kita ubah menjadi Z2, maka Z2 A Z2. Nah, setelah itu masuk ke langkah 4, tinggal kita tulis saja semuanya hasil produksinya. Karena kita mau menghilangkan rekursif kiri, otomatis di hasil akhir ini tidak ada rekursif kiri lagi. Rekursif kirinya sudah kita ganti menjadi 3 baris ini. Jadi ini kan rekursif kiri, sudah kita ganti menjadi 3 baris ini nih. Yang A, yang Z2, yang Z2. Begitu juga dengan yang S, SAB, SB. Ini adalah rekursif kiri, sudah kita ganti menjadi S, CA, Z1, Z1, AB, B, Z1, AB, Z1, B, Z1. Jadi yang kita tuliskan di hasil akhir adalah 1 yang bukan rekursif kiri. 2 penggantinya yang 3 baris ini gitu. Jadi tadi kita lihat di hasil akhir yang bukan rekursif kiri kan ini adalah hasil produksi yang bukan rekursif kiri. Kemudian sisanya adalah pengganti dari 3 baris tadi. Ini adalah pengganti dari S, SAB, SB. Ini penggantinya. SAB, SB. Ini pengganti dari A besar, A kecil. Jadi untuk ini S, SAB, SD, dan A besar, A kecil sudah tidak dituliskan lagi di hasil akhir. Yang dituliskan adalah penggantinya yang 3 baris tadi. Jadi hasil akhirnya yang bukan rekursif kiri dengan pengganti rekursif kirinya. Oke, paham ya sampai sini? Kalau begitu demikian untuk materi penghilangan rekursif kiri hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.